Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan metode komposisi dalam melakukan proyeksi bisnis dengan menggunakan metode parabolik. Nah, metode parabolik sebenarnya sudah pernah kita pelajari pada mata kuliah matematika ekonomi, di mana kita punya persamaan kuadrat yang akan kita gambarkan di dalam suatu kurva. Nah, kurva parabolik bisa berbentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau seperti ini, tergantung di kuadran yang mana. Nah, seperti namanya parabola atau parabolik, itu kita gunakan rumusnya tidak yang Y sama dengan A ditambah BX lagi. Karena kalau udah kata-kata parabolik itu menggunakan X kuadrat, maka Y prediction kita akan sedikit berubah sama dengan biasanya A ditambah BX, sekarang A ditambah BX ditambah lagi sama CX kuadrat. CX kuadrat. Nah, inilah yang menggambarkan suatu persamaan kita adalah persamaan parabolik. Metode tren parabolik kita gunakan sebaiknya ketika data yang kita punya itu suatu data yang mengalami kenaikan pada titik tertentu. Terus pada titik tersebut dia mencapai puncak, tapi setelah itu mengalami penurunan. Jadi seperti suatu parabola. Suatu parabola kalau di dalam grafik kuadrat seperti ini kita punya data meningkat terus menurun. Jadi pada suatu tingkat meningkat, terus dia akan kembali menurun. Ketika data yang kita punyai seperti ini, itu sebaiknya kita menggunakan metode tren parabolik. Rumus tren parabolik agak sedikit berbeda, ada penambahan CX kuadratnya. Biasanya kan kita rumusnya cuma sampai di sini aja nih. Nah, sekarang ada penambahan CX kuadratnya. Cara mengerjakannya mirip-mirip metode least square, metode tangan bebas, dan metode semi rata-rata. Untuk mencari periodenya akan mirip metode least square, dan substitusi eliminasinya mirip metode tangan bebas dan semi rata-rata. Jadi ini merupakan mirip-mirip gabungan ketiga metode tersebut. Nah, nilai A, nilai B, dan nilai C masing-masing persamaan itu bisa didapatkan dengan rumus berikut ini. Jadi kita punya 3 rumus. Rumus pertama ini, rumus kedua ini, dan rumus ketiga ini. Nah, masing-masing rumus ini nanti kita cari dulu sigma Y-nya, kita masukin ke rumusnya, di mana sigma Y adalah penjumlahan daripada seluruh variabel Y. Terus kita bisa cari sigma X kuadratnya. Begitu juga rumus kedua, yang kita cari adalah sigma X dikali Y-nya, dan sigma X kuadratnya. Untuk rumus ketiga yang kita cari adalah ini, sigma X kuadrat dikali Y, sigma X kuadrat, dan sigma X pangkat 4. Nah, yang saya lingkari ini semuanya akan kita cari dulu. Sehabis itu baru dimasukin ke 3 persamaan ini untuk dilakukan eliminasi dan substitusi sehingga kita bisa mencari nilai A, B, sama C yang bisa dimasukin ke dalam persamaan Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Ini merupakan cara untuk melakukan proyeksi menggunakan metode tren parabolik dengan contoh soal sama seperti metode sebelumnya. Walaupun data yang kita punya penjualannya itu cenderung naik, tidak kenaikan pada titik tertentu dan turun seperti pola parabola yang disarankan, tapi kita tetap bisa melakukan proyeksi dengan menggunakan metode tren parabolik. Nah, untuk melakukan metode tren parabolik, tetap intinya kita mencari 3 rumus ini dulu. Untuk mencari 3 rumus ini, maka kita perlu nilai sigma Y kuadrat. Y-nya sudah ada, jadi Y-nya tinggal kita jumlahkan, itu merupakan sigma Y. Sigma Y-nya berapa? 1500. N-nya adalah jumlah datanya. Jumlah datanya adalah 9 dari tahun 2010 sampai 2018 ada 9 data atau 9 tahun. Nah, sigma X, nah disinilah kita harus menentukan periodenya atau period di dalam bahasa Inggris. Untuk menentukan periode,
menggunakan metode tren parabolik, itu caranya sama dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square. Yang harus kita tentukan pertama kali adalah berapa jumlah datanya atau n data atau banyak data. Kalau datanya genap, kita gunakan bilangan ganjil. Kalau datanya ganjil, kita gunakan bilangan seperti biasa yang dimulai dari angka 0 dan angka 0-nya dimulai pada pertengahan data. Jadi semakin angkanya tahunnya semakin lama, itu menggunakan bilangan minus dan seterusnya ke atas. Dan ketika tahunnya semakin baru atau semakin ke atas tahunnya, kita akan menggunakan bilangan plus dan selanjutnya sampai ke atas bilangan seperti biasa. Nah, itu cara menentukan periode X ya. Jadi untuk menentukan periodenya, caranya sama seperti metode kuadrat terkecil. Sudah kita dapatkan sigma Y tadi, maka sigma Y itu kita taruh di sini 1500 sesuai dengan rumusnya. Jadi rumusnya itu dicari kembali 1500 atau sigma Y sama dengan N-nya adalah 9, maka 9A ditambah C dikali 60. 60 datangnya dari mana? Sigma X kuadrat, karena itu yang dimerah-merahkan ini semuanya harus dicari dulu. Sigma X kuadratnya ini, jadi X dikuadratkan, X-nya ini, jadi 4 dikuadratkan 16. Ingat minus dikali minus selalu positif. Minus 3 dikalikan minus 3, 9 dan selanjutnya dijumlahkan seluruhnya jadi 60. Maka sigma X kuadrat atau penjumlahan dari X kuadrat adalah 60. Maka dapatlah kita rumus pertama. 1500 sama dengan 9A, A-nya tetap dituliskan, ditambah C-nya tetap dituliskan, dikali 60. Nah, terus kita bisa mencari rumus kedua sesuai dengan rumus yang kedua ini. Rumus kedua dibutuhkan angka sigma X dikali Y, karena itu kita harus mengalihkan X dikali Y dan kita jumlahkan. Penjumlahannya merupakan sigma X dikali Y. Caranya gimana? X-nya minus 4 dikalikan 80. Minus 4 dikali 80 minus 320. Seluruhnya sama dikalikan terus dijumlahkan dapatnya 1180. Maka kita tulislah di sini 1180 dikali B, B-nya dipindahin ke sini, dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya adalah tadi 60. Maka persamaan kedua kita sudah dapat 1180 sama dengan B dikali 60. Nah, terus persamaan ketiga lagi. Cara mencari persamaan ketiga ini rumusnya, jadi harus ada sigma X kuadrat dikali Y. Nah, karena itu kita buat tabel tambahan, tabel bantu yang menjumlahkan X kuadrat dikali Y. X kuadrat nilainya adalah 16. Y-nya adalah 80. Jadi 16 dikalikan 80, 1280. Untuk tahun 2011, 9 dikalikan sama 120, maka dapatnya 1080. Seluruhnya dijumlahkan, maka dapatlah 10.070. Jadi ini ya, ini angkanya dipindahin ke sini. 10.070 sama dengan, kita lihat lagi persamaan ketiganya. A-nya dipindahin, dikali sigma X kuadrat yang udah tadi 60, ditambah C dikali sigma X pangkat 4. Karena itu kita harus mempangkat 4-kan X. Jadi nilai X-nya ini 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4, maka dapatnya adalah 256. Karena pangkatnya adalah genap, maka hasilnya adalah positif semuanya, nggak ada negatif. 3 dipangkat 4 kan 81 dan seterusnya, terus dijumlahin jadi sigma X pangkat 4-nya adalah 708. Maka dapatlah kita persamaan ketiga. Persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. 3 persamaan ini kita akan gunakan metode substitusi dan eliminasi untuk mencari nilai A, nilai B, dan nilai C masing-masing, sehingga kita bisa masukin ke persamaan awal Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Kita sudah dapatkan 3 persamaan yang kita cari tadi.
Nah, 3 persamaan ini kita lakukan eliminasi untuk mencari masing-masing nilai A, B, dan C, sehingga kita bisa masukin ke dalam persamaan parabolik awal. Untuk pertama, jadi di dalam persamaan pertama dan persamaan ketiga itu sama-sama punya nilai A sama C. Karena itu, persamaan pertama dan ketiga itu bisa kita lakukan eliminasi. Nah, jadi langkah pertama adalah kita eliminasi persamaan 1 dan 3 untuk mencari nilai C. Di contoh ini saya contohkan, kita bisa mencari nilai C. Kalau kalian mau mencari nilai A, nggak masalah. Jadi bisa eliminasi persamaan 1 dan 3 untuk dicari nilai A dulu. Jadi kalau kalian cari nilai A, yang kalian hilangkan harus nilai C. Kalau kalian mau mencari nilai C, yang harus kalian eliminasi adalah nilai A. Seperti contoh berikut. Jadi ini 2 persamaan awal. Gimana caranya supaya nilai A-nya bisa dihilangkan? Itu kita kurangin persamaannya. Nah, tapi syaratnya adalah nilai A-nya ini, dua-duanya ini harus sama. Sekarang nilai A pertama adalah 9, nilai A yang persamaan kedua adalah 60. Nah, supaya sama kedua-duanya, itu kita harus kalikan persamaan pertama dengan 20. Ketika nilai A nanti dikalikan 20, yang lainnya juga harus dikalikan 20 ya. Maka persamaannya menjadi seperti ini. 1500 dikalikan 20 jadi 30.000. 9A dikalikan 20 jadi 180. 60C dikalikan 20 jadi 1200C. Jangan ketinggalan huruf C-nya. Begitu juga persamaan kedua, kita ingin mengalihkannya supaya jumlah nilai A-nya 180. Jadi gimana? Kita kalikan 3. Jadi 10.070 itu dikalikan 3 dapatnya 30.210. Nah, 60A dikali 3, 180A. Terus 708C dikalikan 3, 2124C. Ini persamaan yang sudah disesuaikan, itu kita kurangkan. Ketika nilai 180-nya sudah sama, barulah bisa kita hilangkan eliminasi nilai A-nya untuk fokus bisa mencari nilai C. Maka 30.000 dikurang 30.210 adalah minus 210. 1.200 dikurang 2.124C adalah minus 924C. Nah, maka C sama dengan 210 dibagi 924. C-nya sama dengan 0,227. Kenapa bisa C-nya minus? Ini kan sama-sama minus. Jadi, sama-sama minus bisa dijadikan plus. Nah, setelah kita dapat nilai C 0,0227, kita bisa mencari nilai A. Caranya gimana? Nilai C-nya bisa kita masukin ke persamaan 3 atau mau masukin ke persamaan 1, suka-suka kita yang mana. Yang penting antara persamaan 1 sama 3. Di contoh ini, saya contohkan kita masukin ke persamaan yang pertama. Kenapa? Angka persamaan pertama lebih sedikit, jadi lebih gampang nyarinya. Jadi persamaan pertamanya adalah 1500 ditambah 9A ditambah C dikali 60. Di mana nilai C-nya 0,227 itu dimasukin ke sini. Nah, jadi 0,227-nya dikalikan sama 60, maka didapatkan seperti berikut ini. Ini kan dikali ya. Jadi dapatnya adalah 13,62. Maka 1500 dikurang, yang ini pindah ke kuadran di sini kan jadi minus, jadi dikurang 13,62 sama dengan 9A. Maka diselesaikan persamaannya, nilai A-nya adalah 165,153. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai A, kita sudah dapat nilai C. Nilai apa yang belum lagi? Nilai B. Untuk itu, mencari nilai B, gimana caranya? Kita cari nilai B melalui persamaan 2, di mana persamaan 2 itu ada nilai B-nya. Nah, jadi persamaan kedua untuk mencari nilai B-nya tinggal diselesaikan aja. 1180 sama dengan 60B. B dikali 60 kan sama dengan 60B. Maka B sama dengan tinggal dibagi aja. 1180 dibagi 60, B-nya langsung didapatkan 19,67. Udah dapat nilai A, udah dapat nilai B, dan udah dapat nilai C. Selanjutnya apa? Kita masukin ke persamaan parabolik kita, di mana nilai A adalah 165,153.
yang ini. Nah, nilai B adalah 19,67, yang ini ya, nilai B. Dan nilai C adalah yang ini, 0,227 X kuadrat. Nah, ini merupakan persamaan yang akan kita gunakan untuk melakukan proyeksi. Agak sedikit rumit, sedikit aja rumitnya dibandingkan metode sebelumnya. Untuk melakukan proyeksi atau peramalan menggunakan metode parabolik, itu caranya sama seperti metode sebelumnya. Cuma rumus parabolik kita aja yang menggunakan X kuadratnya, karena itu rumusnya akan dipindahin di sini, tabel sini untuk mencari proyeksinya. Di tahun 2010, cara mencarinya adalah 165,153 ditambah 19,67 dikalikan minus 4 ditambah 0,227 dikali minus 4 kuadrat. Jadi tinggal masukin nilai X ke persamaan yang ini sudah bisa dicari untuk setiap tahun sampai dengan tahun 2018. Untuk tahun 2019 maka periodenya akan naik 1. Jadi 5 karena tahunnya semakin tahun terbarukan. Karena itu 5-nya tinggal dimasukin ke persamaan prediksi parabolik. 165,153 ditambah 19,67 dikali 5 ditambah 0,227 dikali 5 dikuadratkan. Nah, jadi ini dikerjakan lebih dahulu ya, ini kurungin ya. Setelah itu baru diselesaikan persamaannya. Nah, jadi dapatnya 269,178. Seperti biasa, untuk mencari error atau kesalahan prediksi bisa dilakukan dengan mengurangkan prediksi dengan penjualan atau penjualan dengan prediksi. Demikianlah penjelasan untuk metode parabolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.